Pemirsa, aksi heroik seorang polisi membantu seorang suami yang menggendong istrinya menggunakan sarung usai melahirkan viral di jejaring maya. Melihat hal tersebut, Babin Kamtipmas Polsek Manda, Indragiri Hilir Riau, Bribka Heru Susanto, akhirnya membantu dengan mencari sebatang kayu berukuran besar untuk membuat tandu ala kadarnya menggunakan kain sarung. Minimnya alat transportasi di daerah tersebut hingga ketidaktersediaan ambulan membuat Dika yang merupakan suami dari wanita tersebut harus berjalan kaki menuju rumahnya. Babin Kamtipmas itu. Tugas pertama dapat pula kerja. Dan aku apresiasi banget buat bapaknya ini ingin membantu si ibu untuk membantu melahirkan gitu ya, berjalan kaki sejauh 3 km dan menggotong ibunya jauh-jauh. Luar biasa banget sih. Sini takjub, kagum gitu, maksudnya sekarang kan zaman sekarang banyak banget yang mungkin akan kayak biasa aja gitu, kayak kenapa nggak melahirkan di rumah aja atau apa gitu, tapi ini benar-benar polisinya tuh benar-benar yang suportif dan dia benar-benar yang langsung ambil aksi gitu dan dia langsung membantu gitu dan tanpa mikir 2 kali, dan menurut aku itu benar-benar hal yang patut dicontoh banget. Tentu saja aksi terpuji yang dilakukan Bribka Heru itu menjadi buah bibir di jejaring maya lantaran membantu orang yang tengah kesusahan. Berkat bantuan Bribka Heru, wanita yang diketahui bernama Rosmini itu berhasil kembali ke rumahnya dengan selamat meski harus menempuh jarak sejauh 3 km. Bribka Heru Susanto, Babin Kamtipmas Desa Bunte, Polsek Manda, Polres Indragiri Hilir. Sesuai perintah pimpinan, kami melaksanakan patroli dan konsisten pemilu 2004 di desa kami Bunte. Pada saat masa kegiatan, saya melihat seorang warga memotong seorang ibu yang bersalin dan saya pun dengan sikap membantu ibu itu. Wah, ini berarti di beberapa tempat belum ada fasilitas kesehatan yang mencukupi gitu ya. Mungkin bisa nih didata ataupun dipantau lebih lanjut lagi untuk daerah-daerah pelosok supaya ada fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti ambulan contohnya, dan semoga ada rumah sakit terdekat juga. Semua mata melihat pemandangan ini sudah pasti terenyuh melihat ketulusan seorang polisi dengan sigap membantu orang yang tengah membutuhkan bantuan. Aksi Bribka Heru ini menjadi contoh sebuah bentuk kepedulian Bribka Heru saat menjalankan tugas. Tak ayal warganet mengusulkan agar Kapolri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bribka Heru atas apa yang telah ia lakukan kepada warga setempat. Karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Semoga bapaknya mendapatkan apresiasi dari pemerintah tentunya, dan semoga tetap menjadi orang baik ke depannya. Dan harapan aku tentunya semoga untuk semua daerah manapun itu, daerah yang di desa-desa ataupun yang daerah terpencil gitu ya, semuanya bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang merata ke depannya. Benar-benar takjub aja sih, kagum gitu sama aksi ini. Pemandangan yang tak kalah miris terjadi ketika seorang suami memergoki perselingkuhannya. Wanita itu seperti pasrah. Bahkan sang suami yang diketahui bernama Fahrizky Kano itu meminta istrinya untuk pulang. Rugi pak, ya kan rugi, kalau kita kan mau turun tengah, para putra ayo mulai bu. Wes tak rekam pak.
sangat-sangat keterlaluan. Kenapa saya bilang keterlaluan? Karena ini seorang istri bersama dengan 3 laki-laki di samping anak-anaknya. Ini kan sesuatu yang belum pernah terjadi dan belum pernah saya dengar, baru kali ini. Tapi saya mau bilang begini, ibu ini benar-benar nggak tahu diri ya. Ibu ini benar-benar nggak punya hati nurani, nggak punya pemikiran bahwa yang di sampingnya itu anak-anaknya. Kalau seandainya anak-anak itu pada tahu, pada bangun dan pada ngeliat, itu apa jadinya? Saya mau ingatkan kepada ibu, Bu, ibu di dunia ibu boleh senang. Tapi ingat, Bu, di akhirat itu, ibu harus mempertanggungjawabkan itu semua. Yang tak kalah miris adalah sang istri mengajak serta anaknya. Bahkan saat penggerebekan itu, anaknya tengah tertidur pulas. Sontak saja hal ini mengundang amarah dari warganet. Apalagi perilaku wanita itu dinilai tak patut. Fahrizky pun tak percaya dengan kelakuan istrinya di luaran sana. Padahal jika melihat di laman foto berbaginya, Fahrizky baru saja memberi kejutan ulang tahun untuk istrinya. Bahkan ia juga kerap memberikan barang-barang berharga untuk istrinya. Namun nyatanya balasan yang didapat justru menusuk hati. Depan dan akan menggantikan ibu sebagai orang tua. Ibu harus kasih pelajaran yang baik buat mereka, bukan itu yang ibu kasih. Ya, kalau viral begini, kalau viral kayak begini, kalau anak-anak ibu lihat bagaimana, ibu malu apa enggak? Tapi sayangnya di tengah cerita miris ihwal perselingkuhan, justru nada sumir menyerang Fahrizky. Warganet menduga jika peristiwa itu merupakan sebuah konten yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian warganet dan viral di jejaring maya. Namun berkali-kali Fahrizky menjelaskan jika kejadian itu real tanpa ada settingan atau apapun. Bahkan Fahrizky juga kerap mendapatkan info jika istrinya itu kerap keluar malam tanpa alasan yang jelas. Aparat setempat, baik kepolisian, saya minta dengan sangat kalau bisa ini masalah ini yang viral ini diproses secara hukum sehingga nanti ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang benar ibu itu lakukan itu, ya udah ditindak aja karena ini sudah keterlaluan banget. Ini nggak bagus, mengajarkan yang nggak bagus. Apalagi sudah mulai viral di media sosial, semua orang lihat ini. Dan dampaknya akan kepada anak-anak yang lain. Jadi saya berharap supaya nanti jadi ditangkap, diproses, dan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan itu. Terlepas dari benar atau tidaknya settingan atau bukan, peristiwa ini sungguh miris. Pernikahan yang sejatinya sakral dan suci dinodai dengan perselingkuhan. Di tempat terpisah, Francisca Chandra Novitasari alias Siskae yang beberapa waktu lalu mangkir dari pengadilan penyidik terkait dugaan aktris video asusila berbayar, tiba-tiba melalui kuasa hukumnya telah melayangkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari lalu. Siskae mengajukan permohonan kepada pihak penyidik untuk penundaan pemeriksaan selanjutnya hingga pra-peradilan selesai. Hubungan untuk kehadiran klien kami dalam memenuhi panggilan penyidik pada hari ini Jumat tanggal 19 Januari 2024 sesuai surat panggilan kedua tidak dapat hadir berhubung karena persiapan segala sesuatu untuk persiapan prapit pada tanggal 22 Januari 2024 depan di PN Jakarta Selatan yang telah kami daftarkan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan nomor register 07.pra-2024 PN JKT Sel. Sehingga kami sudah mengajukan surat permohonan untuk penundaan proses pemeriksaan terhadap klien kami Chandra Novita Sari alias Siskae. Kami tujukan kepada Kapolda Metro Jaya. Ya, ini dia suratnya. Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat dari tim penasehat hukum Saudari S yang berisi tentang permohonan penundaan
pemeriksaan lanjutan yang sedianya berdasarkan surat panggilan kepada saudari S akan dilakukan pemeriksaan hari ini. Berdasarkan surat permohonan itu, maka penyidik benar telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan lanjutan. Cukup mengejutkan, Siskay mendadak mengajukan pra-peradilan di tengah para tersangka lainnya melakukan penangguhan penahanan. Lantas benarkah Siskay merasa trauma bakal kembali mendekam di jeruji besi setelah sebelumnya sempat ditahan lantaran melakukan tindakan tak senonoh di depan umum? Menurut hemat kami, untuk surat permohonan ini sah-sah saja kami majukan karena mengingat upaya pra-peradilan dan asas prudensial Gesil adalah sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakangnya. Bukan hanya Siskay saja yang menjadi lakon utama dalam video syur berbayar tersebut, namun hanya Siskay yang melakukan perlawanan alias mengajukan pra-peradilan. Akankah penangguhan itu bakal dikabulkan pihak penyidik atau justru proses hukum terus berlanjut? Kami sebagai tim kuasa hukum menyampaikan dengan sangat bahwasannya dalam hal ini selaku mewakili dari kepentingan hukum daripada klien kami Novita Chandra atau Siskay mempunyai atau memberikan suatu kepastian hukum demi tegaknya suatu keadilan atau equality before the law untuk klien kami. Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan. Mohon waktu, penyidik masih bekerja.